Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di praktikum online Bio Farmasika. Kali ini kita akan masuk ke sub percobaan terkait dengan parameter farmakokinetik obat melalui rute intravena. Sebelum kita masuk ke inti percobaan, kita awali dengan beberapa pendahuluan sebagai bagian dari pemahaman kita di awal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dari praktikum online ini adalah yang pertama, memahami proses in vitro dan perkembangan kadar obat dalam darah setelah pemberian obat secara bolus intravena. Yang kedua, mampu memplot data kadar obat dalam fungsi waktu pada skala semi-logaritmik. Kemudian yang ketiga, mampu menentukan berbagai parameter farmakokinetika obat yang berkaitan dengan pemberian obat secara bolus intravena. Rute pemberian obat yang sering kita ketahui ya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kadar obat di dalam darah. Rute pemberian obat ada yang intravaskuler dan ada ekstravaskuler. Intravaskuler yaitu obat yang diberikan langsung masuk ke peredaran sistemik, ya, tidak mengalami proses absorpsi. Contohnya adalah intravena, infus intravena, suntik intraarterial, dan suntik intrakardial. Sedangkan ekstravaskuler, obat harus mengalami proses absorpsi terlebih dahulu sebelum masuk ke peredaran sistemik. Contohnya adalah obat suntik yang subkutan, intramuskuler, intradermal, oral, rektal. Kita masuk kepada intravena yang lebih spesifik. Intravena tidak ada fase absorpsi, obat langsung masuk ke dalam vena, onset of action segera. Yang kedua adalah obat bekerja paling efisien dan bioavailabilitas 100%. Anda ketahui bioavailabilitas adalah jumlah dan kecepatan obat maksimum ya yang berada di sirkulasi sistemik. Yang ketiga adalah obat harus berada dalam larutan. Yang keempat, intravena baik untuk obat yang menyebabkan iritasi jika diberikan dengan cara yang lain. Jadi, intravena adalah alternatif bagi obat-obat yang bisa jadi kemudian rusak ya atau mengiritasi apabila berkontak ya dengan cairan lambung atau cairan yang berada di gastrik. Yang kelima adalah berupa infus kontinu untuk obat yang waktu paruhnya pendek. Parameter farmakokinetik intravena. Farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari keadaan obat dan metabolitnya, jadi keadaan obat dan metabolitnya di dalam tubuh makhluk hidup sebagai fungsi waktu dari waktu setelah proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sementara parameter farmakokinetik yaitu besaran yang diturunkan secara matematis dari model yang berdasarkan hasil pengukuran kadar obat utuh atau metabolitnya dalam cairan biologis seperti darah, urin, atau yang lainnya. Parameter farmakokinetik yang diukur adalah Cmax, Tmax, konstanta eliminasi, waktu paruh, clearance, volume distribusi, dan AUC.
Sedikit penjelasan singkat terkait dengan hal-hal tersebut. Daerah di bawah kurva atau area under kurva adalah integritas batas obat di dalam darah dari waktu T, 0 hingga T, di mana besar AUC berbanding lurus dengan jumlah total obat yang diabsorpsi. AUC merupakan salah satu parameter untuk menentukan bioavailabilitas. Jadi, bioavailabilitas tadi itu ditentukan oleh nilai AUC. Cara yang paling sederhana untuk menghitung AUC adalah dengan metode trapezoid yang sudah kita lalui di percobaan yang kedua. Volume distribusi adalah suatu parameter farmakokinetik yang menggambarkan luas dan intensitas distribusi obat dalam darah. Volume distribusi bukan merupakan volume yang sesungguhnya dari ruang yang ditempati obat dalam tubuh, tetapi hanya volume tubuh. Besarnya volume distribusi dapat digunakan sebagai gambaran tingkat distribusi obat dalam darah. Jadi, distribusi obat di dalam darah itu digambarkan oleh data atau nilai volume distribusi. Konsentrasi tinggi puncak atau CPmax adalah konsentrasi dari obat maksimum yang diamati dalam plasma darah dan serum pemberian dosis obat. Jadi ini adalah konsentrasi obat maksimum di dalam darah. Jumlah obat biasanya dinyatakan dalam batasan konsentrasinya sehubungan dengan volume spesifik dari darah, serum, dan plasma. Sementara waktu puncak atau Tmax adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level obat maksimum dalam darah. Jadi ini adalah waktu maksimum, ya, kadar obat maksimum di dalam darah. Serta parameter ini menunjukkan laju absorpsi obat dari formulasi obat. Laju absorpsi obat menentukan waktu diperlukan untuk dicapai konsentrasi efektif minimum. Dan dengan demikian untuk awal dari efek farmakologis yang dikehendaki. Waktu paruh obat atau T-setengah adalah gambaran waktu yang dibutuhkan untuk suatu level aktivitas obat dan menjadi separuh dari level aslinya atau level yang dikehendaki. Jadi ini adalah waktu, ya, obat hanya berada pada dalam darah itu adalah setengahnya. Sementara tetapan absorpsi atau nilai Ka adalah parameter yang menggambarkan laju absorpsi suatu obat, di mana agar suatu obat diabsorpsi mula-mula, obat harus larut dalam cairan. Yaitulah kemudian kita melakukan uji kelarutan, ya, untuk mendapatkan, ya, data absorpsi obat. Kemudian tetapan eliminasi atau biasa disimbolkan K atau KE adalah parameter yang menggambarkan laju eliminasi suatu obat dalam tubuh dengan ekskresinya dan metabolit obat. Ya. Aktivitas dan keberadaan obat dalam tubuh dapat dikatakan berakhir. Jadi dengan berakhirnya atau dengan data K eliminasi berarti kita sudah mengetahui bahwa obat sudah diekskresi, sudah keluar dari dalam tubuh, ya, atau dikatakan berakhir. Sekarang kita lihat contohnya, misalnya paracetamol. Kita
Identifikasi farmakokinetik dari paracetamol, ya. Paracetamol cepat diabsorpsi dari saluran pencernaan dengan kadar serum puncak dicapai dalam 30-60 menit. Jadi, konsentrasi obat maksimum berada di dalam darah paracetamol ya, berada pada rentang 30-60 menit. Sementara waktu paruh kira-kira 2 jam. Jadi T setengahnya adalah 2 jam. Kemudian metabolisme di hati sekitar 3% diekskresi dalam bentuk tidak berubah melalui urin. Prosedur yang kita lalui yang pertama adalah tentu pengambilan sampel darah. Langkah-langkahnya adalah mencit dipuasakan terlebih dahulu. Yang kedua, mencit diberikan paracetamol sesuai dengan dosis mencit secara intravena. Bisa mencit, bisa tikus. Siapkan tabung reaksi yang sudah diberi ETA sebanyak 2 tetes. Kemudian sampel darah diambil melalui vena orbitalis mata sebanyak 1 mili dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah disiapkan. Kemudian darah disentrifuge selama 1-5 menit sampai terpisah antara supernatan dengan plasma. Kemudian ambil bagian plasma dan dimasukkan ke dalam drag and drop. Langkah yang kedua, plasma yang didapat dianalisis menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 243 nanometer. Yang ketiga, kadar dihitung berdasarkan persamaan kurva baku yang tentunya sudah dibuat di percobaan yang pertama. Jadi, data kurva baku yang pertama ini akan kita gunakan untuk menghitung kadar. Yang keempat, berdasarkan data yang diperoleh, kemudian kita akan tentukan parameter kinetiknya seperti K eliminasi, T setengah, volume distribusi, C max, T max, ya. Tentu setelah kita mengetahui apakah data yang kita peroleh ini mengikuti orde 0 atau orde 1 karena akan mempengaruhi rumus yang akan kita gunakan. Yang terakhir adalah kita akan membuat kurva hubungan antara logaritme konsentrasi obat yang diperoleh terhadap waktu. Selanjutnya kita akan menentukan nilai AUC-nya. Oke, kita berikan contoh dulu sebelum kita ke latihan. Ini contoh data ya sebagai simulasi bagaimana cara menghitung data farmakokinetik obat. Misalnya, dosis obat yang kita berikan kepada hewan uji adalah 50 mg. Maka tentu kita akan melakukan konversi dosis. Dosis manusia ya, di dalam konversi dosis 50 mg per 60 kg berat badan itu sama dengan 0,333 mg per kilogram berat badan. Sementara dosis umum tikus itu 0,33 mg per kilogram berat badan. Ya, kita kali 37, ya. Kemudian dibagi 6, sama dengan 51,386 mg per kilogram berat badan. Maka dosis maksimal tikus ya 51,386 dibagi 1000 gram dikali 200 gram sama dengan 10,277 mg. Sehingga nanti data dosis kita yang akan kita masukkan ke dalam rumus ya, adalah 10,277 mg. Bagaimana cara mendapatkan data-data ini? Sekali lagi nanti Anda buka lagi ya mata
pelajaran farmakologi, ya. Lihat tabel konversi dosis. Dalam kapasitas ini tentu kita tidak membahas itu. Oke, kita lihat misalnya kita punya data kurva baku dengan konsentrasi dalam ppm 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Kemudian serapannya atau absorbansinya setelah dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis adalah seperti yang terlihat di tabel ini. Didapatkan data nilai A sama dengan 0,009, nilai B-nya adalah 0,004 dan R-nya adalah 0,998. Artinya ini adalah data yang linier. Kemudian data sampel, ya, data sampel obat ya, yang diberikan kepada hewan uji, kemudian dianalisis darahnya atau serumnya dengan instrumen UV vis itu pada beberapa waktu. Yang pertama 10 menit, kemudian serapannya ada 0,179, 20 menit dan seterusnya, ya, serapannya sesuai dengan yang Anda lihat di data ini. Kemudian dapat kita hitung konsentrasinya dengan menggunakan persamaan kurva baku yang kita dapatkan, ya, yang didapatkan dari kurva baku ini. Ya, dihasilkan nilai CP dalam mikrogram per mililiter untuk waktu 10 menit adalah 42,5 mikrogram per mililiter. Untuk yang 20 dan seterusnya sampai 50 dapat Anda lihat di tabel ini. Kemudian log CP-nya tentu kita logkan, ya, sehingga dihasilkan untuk yang 10 menit adalah 1,628 mikrogram per mili dalam log. Untuk yang 20 sampai 50 dapat Anda lihat di tabel ini. Kemudian kita lihat grafik persamaan regresinya. Kalau Anda lihat dari grafik ini, ya, tentu akan berbeda nilai R-nya yang CP dan log CP. Tentu untuk menghasilkan, ya, persamaan regresi ini atau grafik ini, maka Anda akan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Dan ini sudah Anda diajarkan. Dari persamaan regresi ini maka kita bisa melihat, ya, nilai-nilai R-nya yang paling mendekati nilai 1 adalah CP. Maka bisa kita simpulkan bahwa data ini mengikuti orde 0. Ini adalah cara untuk mendapatkan nilai CP tadi. CP sama dengan absorbansi dikurangi A, ya, A yang ada di data kurva baku dibagi B yang ada di data kurva baku, sehingga didapatkan nilai-nilai yang tadi. Ini mohon maaf, ini ada kekeliruan penulisan, ya. Angka, ya, nilai R dari CP dan B-nya, ya. Nanti Anda lihat di tadi grafik regresi linear yang tadi. Sekali lagi ini mengikuti orde 0. Nah, maka kita menggunakan rumus ini. Yang pertama, parameter KE secara otomatis adalah min B, ya. Ini adalah datanya kita masukkan, kemudian tentu kita akan dapatkan 0,56 per menit kecepatan eliminasinya. Kemudian T setengahnya 0,5 kali A per KE sama dengan 43,75 menit. Ya, obat itu setengahnya di dalam darah pada waktu 43,75 menit. Kemudian nilai volume distribusi F kali dosis awal obat dibagi A. Tadi F-nya nilainya 1,
kemudian dikali dosis obat setelah dikonversi tadi adalah 10,277. Dibagi A, 49, kemudian dihasilkan 209,734 mili volume distribusinya. Kemudian terakhir nilai AUC. Nilai AUC dihasilkan dari rumus AUC TN-1 sama dengan CPN min 1 plus CPN per 2 kali TN min 1. Dimasukkan AUC pada waktu 10 dan 20, 20, 30, 30, 40. Kemudian kita masukkan yang pertama, CPN, ya, 38,75 ditambah CPN-nya 42,5, ya, 38,75 dihasilkan dari CPN min 1. Kemudian dibagi 2 dikali TN-nya, ya, 20, kemudian TN min 1, ya, sebelumnya ya 10, ya tentu ini nanti Anda lihat lagi, sama dengan 406,25 mikrogram menit per mili. Untuk yang AUC 20-30, 30-40 tentu dengan cara yang sama dan nilainya Anda dapat lihat di slide ini. Kita lanjutkan. Kemudian AUC TN sampai tak hingga sama dengan CPN per K, ya, CPN per K itu sama dengan 20,5 per 0,56 sama dengan 36,607 mikrogram menit per mili. Kemudian AUC T0 sampai T tak hingga sama dengan F kali D dosis obat per volume distribusi dari KE kali KE. Sama dengan F-nya 1 nilainya kali dosisnya per volume distribusi yang dihasilkan kali kecepatan eliminasinya dihasilkan 87,500 mikrogram menit per mili. Sehingga nilai persen AUC ekstrapolasinya bisa kita ketahui dari data yang sudah kita dapatkan. Dengan rumus AUC TN tak hingga sampai T tak hingga dibagi total AUC yang kita hasilkan dari data awal tadi setelah ditambahkan ya nilai AUC yang kita hasilkan ya dihasilkan nilai 1295 kali 100%, maka AUC ekstrapolasi yang kita hasilkan adalah 2,8%. Jadi, persen AUC ekstrapolasi yang didapatkan valid karena kurang dari atau sama dengan 20%. Oke, kita coba di latihan sekaligus pengganti tugas Anda. Ini adalah data kurba baku yang sama seperti data baku yang dicontoh. Yang berbeda adalah absorbansi sampelnya dengan yang contoh tadi. Kemudian dosisnya yang diberikan adalah 200 mg. Nah, ini tentu Anda akan konversi ke dalam dosis hewan uji. Kemudian Anda tentukan dosis awal obat maksimum ya, dosis maksimum obat yang diberikan kepada tikus sebagai hewan uji seperti contoh tadi. Dari data tersebut, yang pertama Anda tentukan persamaan regresinya. Yang tentu yang pertama ini tentu sudah didapatkan ya dari data kurva baku yang dicontoh tadi. Kemudian yang kedua, Anda hitung CP-nya ataupun log CP, kemudian dibuat
kurva hubungan antara konsentrasi versus waktu. Kemudian Anda tentukan apakah mengikuti orde 0 atau orde 1. Kemudian Anda hitung farmakokinetik atau data kinetik obatnya, yaitu KI, T setengah, volume distribusi, CP max, T max, dan AUC ekstrapolasi. Demikian, selamat mengerjakan dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.